menyambut bulan bahasa. Oke, silahkan. Oke, sahabatku, setiap waktu. Yeah. Oke, aku suka. Semua suka. Alhamdulillah, semua suka membaca. Oke, kayak ilmu. Betul sekali. Kayak cerita. Oh, udah pasti. Aduh, asiknya. Asik dong. Aduh, senangnya. Senang dong. Oce. Ye, teman-teman. Selamat menyambut bulan bahasa. Yuk, rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeha. Apa kabar teman-teman? SDIT Thorik bin Ziyad. Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat belajar, dan selalu berdoa semoga wabah corona segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Mul. Udah kenal kan? Alhamdulillah. Dan dalam rangka menyambut bulan bahasa, Kak Mul akan hadirkan cerita spesial buat teman-teman. Kira-kira apa ya temanya? Teman-teman, inilah dia temanya. Dengan membaca buku Kenali Dunia. Dengan bahasa buku Genggam Dunia. Takbir, Allahu Akbar. Yuk teman-teman, kita simak ceritanya. Di saat malam hari, ada seorang ayah yang mengajak anaknya untuk rajin membaca. Kebetulan nama anaknya adalah Thorik. Loh, kok sama ya dengan nama sekolah teman-teman? Ayahnya lalu memanggil Thorik. Kayak gini manggilnya. Wahai anakku. Nggak gitu juga kali. Ayo ke sini. Yuk kita membaca buku. Lalu Thorik pun menghampiri ayahnya. Ada apa ya? Yuk kita membaca buku. Emang manfaat baca buku itu apa sih, Ayah? Oh, banyak sekali nak. Apa itu? Dengan kita membaca buku, kita akan mengenali dunia ini. Wow, benarkah Ayah? Benar sekali. Aku nggak mau baca buku. Loh, kok nggak mau baca buku? Emang kenapa? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ayah harus cerita dulu. Cerita? Iya, biar aku tambah semangat baca buku. Oh, baik. Kebetulan ayah rajin baca buku. Dan manfaatnya, ayah jadi banyak cerita atau mendapatkan cerita dari buku itu. Wah, benarkah Ayah? Ceritain dong. Ya udah, baik. Ayah akan menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Cepet Ayah. Iya. Cepet. Iya. Iya, sabar. Kamu duduk dulu ya. Teman-teman, kita mulai ceritanya Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Ketika itu, Muhammad yang belum menjadi nabi izin kepada istrinya yang bernama siapa teman-teman? Ya, namanya adalah Bunda Khadijah. Bunda yang sangat mulia, yang selalu menemani suaminya berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar. Nah, Muhammad yang belum menjadi nabi atau rasul pamit untuk pergi ke sebuah gua. Nama goanya adalah Goa Hiro. Goa apa teman-teman? Ya benar, Goa Hiro. Nah, di dalam Goa Hiro, Muhammad kemudian duduk termenung. Bukan sedang melamun atau sedang berhayal. Bukan. Muhammad atau Nabi Muhammad
tidak suka berhayal, apalagi melamun. Nabi Muhammad ternyata di dalam Goa Hiro sedang berpikir, gimana caranya bisa merubah masyarakat Mekah biar lebih baik. Loh, kok biar lebih baik? Emangnya kurang baik? Ya teman-teman, waktu itu masyarakat di kota Mekah disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah artinya masyarakat yang bodoh. Kenapa mereka disebut masyarakat bodoh? Apakah mereka tidak pandai berbisnis? Bukan itu. Teman-teman, tahu nggak? Masyarakat jahiliyah itu suka menyembah berhala. Mereka meletakkan patung-patung berhala di kanan, di kiri, di depan, di belakang Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, bahkan di atas Ka'bah. Berhala-berhala diletakkan. Lalu mereka menyembah berhala ketika beribadah di Ka'bah. Astagfirullah. Berhala-berhalanya ada yang besar. Perutnya ada yang kecil, ada yang lucu. Pokoknya mereka membuat berhala dari pasir, dari kayu, dari batu, dan apa saja yang mereka dapatkan. Astagfirullah. Nah, berikutnya mereka juga suka merampok. Kedebuk, 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 kedebuk. Heya, heya, kedebuk, 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 kedebuk. Hei, 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 hei. Tunggu. Serahkan harta kalian. Kalau tidak, aku akan serahkan hartaku. Salah. Mereka tidak segan-segan menyiksa. Kemudian mereka juga sering mabuk-mabukan, teman-teman. Sepertinya aku mau mati. Matinya di mana ya? Mati kau milih. Nah, teman-teman, selain itu mereka juga percaya sama dukun, tahayul. Mbak Dukun, aku mau bertanya. Masya Allah, mereka mengadu nasibnya, bertanya nasibnya kepada dukun-dukun atau tukang sihir. Astagfirullah. Ada lagi teman-teman, setiap bayi perempuan yang lahir, ketika ketahuan, aku punya bayi perempuan, aku tidak mau. Aku akan kubur bayi ini hidup-hidup daripada aku malu. Teman, akhirnya bayi-bayi perempuan dikubur karena malu. Anggap anak perempuan itu tidak bisa apa-apa. Astagfirullahalazim. Teman-teman, Nabi Muhammad di dalam gua berpikir gimana agar masyarakat jadi lebih baik dan berakhlak baik. Nah, teman-teman, di saat lagi berpikir, datanglah malaikat Jibril. Lalu mendekati Nabi Muhammad. Dan apa kata malaikat Jibril? Aku adalah utusan Allah. Aku diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad gemeteran, teman-teman. Nabi Muhammad gemeteran karena baru pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Keringat bercucuran keluar dari badan Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat berkata, bacalah. Atau di Qur'annya, Iqra. 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 Bacalah. Nabi Muhammad awalnya tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan sama malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad didekap oleh malaikat. Nabi Muhammad kehilangan tenaga. Akhirnya Nabi Muhammad kok jadi mudah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq, wahyu pertama.
Nah, teman-teman, Nabi Muhammad diberikan wahyu pertama yang artinya bacalah. Ternyata itu jawabannya. Untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik, untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil, jawabannya ternyata bacalah. Dan ternyata teman-teman, ketika kita rajin membaca, kita akan bisa mengetahui isi dunia ini. Ketika kita rajin membaca, kita tidak buta. Kita mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Akhirnya teman-teman, ketika ayahnya menceritakan kepada Thorik tentang manfaat membaca, ternyata manfaat membaca sangat banyak sekali. Thorik tambah semangat. Wah, alhamdulillah, terima kasih ayah sudah menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ya, sama-sama. Mulai malam ini dan seterusnya aku harus rajin membaca. Karena membaca, aku bisa mengenali isi dunia. Betul. Kayak Upin Ipin. Bisa aja. Nah teman-teman, yuk rajin membaca. Teman-teman, keesokan harinya, ketika pagi hari, Thorik setelah bangun, mandi, sholat subuh, dan sarapan, berangkat Thorik ke sekolah. Ayah, Ya nak, ibu, ya nak. Thorik berangkat dulu ya. Ya, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amin. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berangkat. Teman-teman, Masya Allah. Ketika di sekolah dan tiba waktu istirahat, teman-teman, Thorik memanfaatkan waktu istirahat dengan membaca buku. Kebetulan banyak sekali buku di perpustakaan. Wah, ada buku cerita, ada buku agama, ada buku pengetahuan. Pokoknya Thorik tambah semangat untuk membaca. Nih, ketika ia sedang membaca, tiba-tiba ada kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolahnya sudah sepuh teman-teman, atau sudah kakek-kakek. Tapi walaupun sudah kakek-kakek, kepala sekolah ini sangat pintar. Ia tahu berbagai macam bidang ilmu karena ia rajin membaca. Nah, kepala sekolah yang sudah kakek-kakek ini lalu mendekati Thorik yang sedang asik membaca buku. Wah, subhanallah. Wah, rajin sekali anak ini. Aku akan mendekatinya. Assalamualaikum, Thorik. Waalaikumsalam. Bapak kepala sekolah. Wah, kamu rajin baca rupanya. Iya, suruh ayah aku rajin baca. Emangnya kenapa? Karena dengan rajin membaca, aku jadi kenal dunia. Wah, betul sekali. Wah, aku juga kagum nih sama Bapak kepala sekolah. Kagum kenapa? Kok Bapak bisa sukses sih? Dan pintar gitu loh. Alhamdulillah. Bapak dulu waktu masih muda rajin baca buku seperti kamu. Sekarang juga Bapak juga rajin baca buku. Oh gitu ya. Iya. Coba, Bapak mau tes kamu ya. Aku mau dites. Iya. Kamu jawab pertanyaan Bapak ya. Teman-teman, kepala sekolah mengajukan beberapa pertanyaan. Dan luar biasa teman-teman, Thorik menjawab dengan sangat cepat. Benar, Thorik menjawab dengan sangat cepat. Thorik tahu semua jawabannya. Alhamdulillah, jawabanku betul kan?
Wah, pertanyaan Bapak kamu jawab semua. Pasti gara-gara kamu rajin baca buku. Alhamdulillah, ternyata manfaatnya besar sekali ya. Kita jadi tahu semuanya. Benar sekali. Kalau begitu, Kenapa? kalau begitu, Bapak akan berikan kamu beasiswa. Beasiswa apa? Loh, kamu nanti mendapatkan les gratis. Les apa? Les belajar bahasa-bahasa asing. Hah? Aku mendapatkan beasiswa belajar bahasa asing. Iya. Emang penting kita bisa bahasa asing? Wah, penting banget. Dengan bahasa asing, kita bisa menggenggam dunia. Kemana saja kita pergi, wah, kita mudah untuk berinteraksi. Kita mudah sekali bergaul. Dan kita mudah mendapatkan pengetahuan. Hah? Terima kasih. Bapak benar memberikan aku beasiswa les gratis bahasa asing. Wah, benar. Bapak tidak bohong. Masya Allah teman-teman. Karena kepandaian Thorik, kepala sekolah akhirnya memberikan beasiswa, yaitu mendapatkan les gratis bahasa asing. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, teman-teman, akhirnya setelah didaftarkan di les bahasa asing, setiap pulang sekolah, ia istirahat, kemudian sorenya ia berangkat menuju les bahasa asing itu. Ayah, ibu, aku mau berangkat. Aku mau les bahasa asing. Oh iya nah, hati-hati. Ayah bangga sama kamu. Ayah lebih bangga lagi kamu dapat beasiswa. Alhamdulillah, semua ini berkat motivasi dari ayah. Hi, sama-sama nak. Ibu, aku berangkat. Iya nah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berangkatlah Thorik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman, sampailah Thorik di tempat les bahasa asing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di situ banyak teman-teman juga yang belajar bahasa asing. Waalaikumsalam. 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 Silakan masuk Thorik. Ya, terima kasih. Tapi sebelum belajar, Thorik meminta kepada guru lesnya untuk bercerita lagi supaya Thorik tambah semangat belajar bahasa asing. Kata gurunya, Thorik, ayo siap kita belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lain. Sebentar. Aku belum mau mulain kalau Bapak belum cerita. Oh, ya udah baik. Pak Guru mau cerita ya. Nah, teman-teman, lalu Pak Guru bercerita untuk memotivasi anak-anak didiknya atau anak-anak kelas tersebut semangat untuk menguasai bahasa asing. Dengarkan ya nak ya. Waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang masih muda yang bernama Zaid bin Sabit. Siapa teman-teman? Zaid bin Sabit. Teman-teman, setiap Nabi Muhammad mendapatkan surat, ternyata bahasanya dari bahasa daerah atau negeri yang lain. Nah, ketika Rasulullah kesulitan untuk menerjemahkan bahasa tersebut, Zaid bin Sabit akhirnya maju dan membantu Nabi Muhammad. Ternyata Zaid bin Sabit orang yang sangat pandai. Ia tidak perlu waktu lama untuk menguasai semua bahasa. Bahasa Yahudi dipelajari cuma setengah bulan. Dan ia pintar bahasa Yahudi. Sehingga Nabi Muhammad terbantu. Ketika berbicara dengan orang Yahudi, Zaid bin Sabit siap menerjemahkannya. Ketika berbicara dengan bangsa lain, Zaid bin Sabit siap menerjemahkannya.
ketika ada surat dari bangsa lain, teman-teman, Zaid bin Sabit kemudian menerjemahkannya. Dan alhamdulillah, dakwah Rasulullah menjadi terbantu karena dibantu oleh Zaid bin Sabit yang mengerti bahasa-bahasa asing. Tuh, teman-teman, jadi penting kita memiliki bahasa asing supaya kita bisa menggenggam dunia. Nanti ketika Ustadz Abdul Somad ceramah, teman-teman yang menerjemahkan, misalnya Ustadz Abdul Somad ceramah di Amerika, teman-teman menerjemahkan dengan bahasa Inggris. Ketika Ustadz Adi Hidayat ceramah di Jepang, teman-teman bisa menerjemahkan dengan bahasa Jepang. Ketika ustadz-ustadz ulama-ulama kita ceramah, teman-teman sudah siap untuk menerjemahkan ya ceramah-ceramah mereka, sehingga Islam bisa tersebar di seluruh dunia. Betul kan teman-teman? Jadi yuk semangat belajar bahasa asing. Allahu Akbar. Nah teman-teman, setelah diceritakan, Thorik makin semangat. Wah, kita ya. Aku akan menjadi generasi yang unggul. Pertama, aku rajin membaca. Yang kedua, aku harus belajar bahasa asing biar aku bisa menggenggam dunia. Kemana saja, aku jadi mudah. Nah, udah tahu kan manfaat belajar bahasa asing dan rajin membaca? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, teman-teman, demikianlah cerita dari Kak Mul. Semoga bermanfaat buat Kak Mul sendiri, buat teman-teman yang ada di Thorik maupun yang ada di seluruh Indonesia. Saatnya membaca buku, saatnya memiliki bahasa-bahasa asing. Betul? Teman-teman, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko, sampai berjumpa lagi insya Allah. Ilaliko, sampai bertemu lagi insya Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Demikianlah teman-teman, kisah-kisah Islami bersama Kak Mul. Semoga bermanfaat ya buat Kak Mul sendiri dan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Oh ya teman-teman, nantikan terus ya cerita-cerita Islami lainnya dari Kak Mul dengan terus mengklik channel Kak Mul. Tapi jangan lupa belajar. Oke? Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.